Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Surya Ramadan dari kelas TR2C dengan NIM 2403311017. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi matematika terapan 2, yaitu ada regresi linear dan setelah itu regresi berganda. Yang ketiga ada pengujian hipotesis dan yang terakhir ada distribusi normal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang regresi linear. Oke, kita bakal lanjut ke tabelnya. Nah, untuk tabel regresi linear ini kita mempunyai variabel x dan y. Nah, kita kan di sini sudah punya angka-angkanya nih untuk variabel x dan variabel y-nya. Setelah itu kita kuadratkan antara variabel x dan y. Nih, ini untuk variabel x itu kita dapatkan total dan keseluruhannya itu sigma x-nya itu kita dapatkan angka 519. Nah, untuk variabel y-nya kita dapat keseluruhan angkanya itu di sigma y-nya 1536. Oke, untuk kuadrat x-nya x kuadrat ini kita kuadratkan. Misalkan kita ambil dari angka 50, berarti 50 kuadrat itu 2500 untuk x kuadratnya. Sedangkan untuk y kuadrat ini kita misalkan taruh di angka 158, berarti 158 kuadrat itu kita dapatkan hasilnya 24.964. Nah, setelah kita dapatkan angka dari x kuadrat dan y kuadrat itu kita totalkan semuanya. Untuk x kuadrat ini kita dapatkan sigma x kuadratnya itu 26.938. Sedangkan di y kuadrat ini kita dapatkan keseluruhannya itu di 236.417. Setelah kita kuadratkan antara variabel x-nya dan y-nya, kita kalikan antara variabel x dan y. Kita taruh misalkan di angka 54 untuk variabel x dan 158 di variabel y. Kita kalikan nih 54 kali 158, kita taruh di variabel di tabel sini. Itu kita dapatkan angkanya 8.532. Nah, setelah kita dapatkan nih, kita kalikan antara variabel x dan y, kita totalkan. Nah, kita dapatkan di sini di sigma x kali y itu 69.606. Nah, setelah kita udah isi semua tabel yang ada di sini untuk regresi linear, kita lanjut ke cara perhitungannya. Cara perhitungannya kita menggunakan SXX dengan rumus sigma x pangkat 2 dalam kurung sigma x pangkat 2 dibagi n. Nilai n ini jumlah dari dalam tabel ini. Angka yang ada di dalam tabel ini itu ada berapa? Nah, di sini di tabel ini ada 10, berarti kita taruh 10. Lalu kita langsung masukkan saja angkanya ke dalam rumus ini. Sigma x pangkat 2 itu kita dapatkan 26.938 dan sigma x itu 519. Karena ini ada pangkat 2, berarti pangkat 2 dibagi 10. Nah, kita dapatkan hasilnya itu minus, teman-teman, minus 24.242,3. Setelah kita dapatkan nilai SXX nya, kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu SXY antara variabel x dan y nya. Kita gunakan rumus ini nih, teman-teman. Sigma x kali y dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n. Kita langsung saja masukkan angkanya 69.606 untuk sigma x kali y itu dikurang 519 dikali 1536 untuk sigma x dan sigma y nya. Nih, sigma x yang ini 519 dan sigma y nya itu 1536 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya pun minus 72.757,8. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari SXX dan SXY, kita beralih ke langkah selanjutnya untuk mencari nilai B1 nya. B1 nya itu kita menggunakan rumus pembagian antara XXX dan SXY. Itu kita bagi SXY di atas dan XXY nya di bawah, berarti kita masukkan datanya angkanya saja.
Tadi jumlah dari XX yaitu minus 72.757,8 dibagi jumlah SXX itu minus 24.242,3. Kita dapatkan hasilnya positif dikarenakan negatif dibagi negatif itu positif. Nah, hasilnya itu 3,001. Setelah kita dapatkan nilai dari B1-nya itu, kita beralih ke B0-nya. Nah, B0 itu kita bisa menggunakan rumus 1/N dikali sigma Y dikurang B1 dikali sigma X. Kita langsung saja masukkan angkanya. Nah, untuk 1536 itu untuk sigma Y dikali 3,001 itu B1, lalu 516 itu untuk sigma X. Kita awali dulu perkaliannya. 3,01 dikali 516, lalu kita kurang 1536 dikarenakan ini kan dalam kurung, jadi utamakan yang ada di dalam kurung. Setelah itu kita dibagi 10, kita dapatkan hasilnya minus 2,1519. Nah, sehingga persamaan regresinya pun kita dapatkan jadi minus 2,1519 ditambah 3,001 dikali X. Nah, variabel X ini bisa kita ambil dari angka yang ada di dalam tabel X-nya. Itu bebas, kita mau ambil apa aja. Nih, kita sebagai contoh itu kita ambil angka yang bedanya satu angka saja, yaitu 53 dan 54. Nanggung deh sama 55. Nah, kita menggunakan rumus persamaan yang sudah kita dapatkan, yaitu minus 2,159 ditambah 3,01 dikali X. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk 53 dan 54-nya dan 55. Nah, kita lihat tuh minus 2,1519 ditambah 3,01 dikali 53. Kita dapatkan hasilnya 156,9. Lalu kita untuk yang 54 itu kita dapatkan hasilnya 159,9 dan yang 55 162,9. Tuh, bisa kita lihat perbedaan angkanya itu. Kalau perbedaannya hanya satu angka dari data tabel yang ada di kualitas pelayanan ini, misalkan kualitas pelayanannya cuma nambah 1, berarti jumlah pasiennya itu hanya bertambah 3. Nah, kalau semisal kualitas pelayanannya nambah 2, berarti jumlah pasiennya bertambah 6. Kita lihat tuh, hasil dari 53 dan 54 itu hanya beda 3. Dan 53 dan 55 itu kita bedanya 6. Bisa kita simpulkan dari hasil estimasinya yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap bertambahnya satu kualitas pelayanan, maka bertambah jumlah pasien sebanyak 3. Oke. Sekian dari materi regresi linear, kita lanjut ke regresi berganda. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi regresi berganda. Nah, di regresi ganda ini kita harus mencari persamaan linearnya, persamaan linear bergandanya. Untuk mencari persamaan linearnya, kita harus dimulai dari tabel. Nah, seperti regresi linear di materi sebelumnya. Untuk regresi berganda ini itu kita hanya menambahkan nilai X2-nya. Nah, untuk regresi linear kan cuma hanya ada variabel X dan Y. Nah, untuk di regresi ganda ini X-nya ada 2. Nah, untuk tabelnya itu sama. Kita kuadratkan antara variabel X dan Y. Berarti karena ada X2, berarti X2 pun kita kuadratkan X2-nya. Terus untuk selanjutnya itu ada perkalian X1 dikali Y, lalu karena ada X2 berarti X2 dikali Y, serta perkalian antara variabel X1 dan variabel X2. Itu kita ada di tabelnya. Pertama-tama kita harus menghitung keseluruhan jumlah yang ada di variabel X ini. Kita dapatkan nilai sigma X-nya itu di angka 35, dan untuk di variabel X2 itu kita dapatkan di angka 54, dan di variabel Y-nya ini kita dapatkan sigma Y 710. Setelah itu kita kuadratkan di variabel X. Nah, variabel X itu yang sudah saya bilang itu
kita kuadratkan di angka variabel x-nya itu. Kita ada 2 sampai dengan 2 lagi. Nah, kita kuadratkan angka 2 ini berarti 4. Nah, itu kita totalkan untuk variabel x kuadrat ini di angka sigma x kuadrat itu 145. Nah, untuk x2 itu sama seperti tadi dikuadratkan. Nah, itu kita taruh di angka 5. Berarti 5 kali 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, itu kita totalkan, kita dapatkan angkanya di sigma x kuadrat itu 300. Selanjutnya kita ke y kuadrat. Y kuadrat sama seperti tadi, x kuadrat dan x2 kuadrat itu kita kuadratkan angka-angkanya nih. Ini untuk nilai angka-angka yang ada di variabel y. Variabel y itu ada 60 sampai dengan 58, itu semuanya kita kuadratkan. Itu kita dapatkan di totalnya itu di sigma y kuadrat itu 51.096. Setelah itu kita kalikan antara variabel x1 dengan variabel y. Berarti misalkan nih 2 dikali 60, berarti kita dapatkan 120. Setelah itu kita totalkan seluruh yang sudah kita kalikan di antara variabel x dan y nya, kita jumlahkan, itu kita dapatkan di sigma x kali y itu 2530. Selanjutnya kita ke perkalian antara variabel x2 dikali y. Nah, variabel x2 itu sama seperti variabel x1 kali y tadi. Itu kita kalikan antara angka yang ada di variabel x2 ini, kita kalikan dengan variabel y-nya. Kita kalikan nih, misalkan 5 dikali 60, berarti kita dapatkan hasilnya 300. Nah, terus kita totalkan seluruhnya, itu kita dapatkan di angka sigma x2 kali y itu 3591. Setelah itu kita lanjut ke perkalian antara variabel x dan x1 dan x2. Kita kalikan nih, sama seperti x1 kali y dan x2 kali y, itu kita kalikan saja nih antara angka yang ada di dalam tabel variabel x1 dan angka yang ada di dalam tabel variabel x2. Kita kalikan 2 kali 5 10, 4 kali 6 24 gitu. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita dapatkan di sigma x kali x1 kali x2 itu di angka 189. Nah, setelah kita sudah mencari semua yang ada di dalam tabel ini, kita lanjut ke cara perhitungan statistiknya. Nah, angka-angka yang ada di dalam perhitungan statistik ini kita dapatkan dari yang ada di dalam tabel sini. Nah, kita lanjut ke cara pertamanya itu. Cara perhitungannya itu kita mencari sigma x kuadratnya dulu. Untuk rumusnya sigma x kuadrat dikurang sigma x pangkat 2 dibagi n. N ini seperti yang saya sudah bilang di materi sebelumnya itu, untuk regresi linear itu sama seperti regresi berganda. Kita keseluruhan data yang ada di dalam tabel ini ada berapa. Nah, karena ada 10, berarti kita tulis 10 untuk n-nya, nilai n-nya. Nah, untuk sigma x kuadrat tadi itu kita dapatkan di ini sigma x1 maksud saya itu sigma 145. Untuk sigma x-nya itu kita dapatkan di 35. Teman-teman, kita langsung saja masukkan angkanya. 145 dikurang 35 pangkat 2 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya 22,5. Nah, kita lanjut ke sigma. Kita lanjut untuk mencari x kuadratnya itu. X kuadrat pangkat 2 sigmanya. Sama seperti tadi rumusnya, tinggal diganti saja angka-angkanya. Berarti ini kan karena sigma x2 kuadrat itu, berarti kita ambil semua yang ada di sigma x2 nya. Kita taruh 300 dikurang 54 pangkat 2 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya 8,4 teman-teman. Kita lanjut ke sigma y kuadrat. Sama seperti tadi rumusnya, kita dapatkan 51.096 dikurang 710 pangkat 2 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya 686. Kita lanjut di sigma x1 dikali y itu, berarti sigma x1 kali y dikurang sigma x dikali sigma y dibagi n. Kita taruh angka-angka yang ada di dalam tabel tadi. Sigma x kali y itu ada 2530 x1 nya. Lalu
sigma X1 itu 35, sigma Y-nya itu 710, E-nya 10, kita dapatkan hasilnya 45. Kita lanjut di perhitungan sigma X2 kali Y. Nah, sama seperti tadi, berarti di sininya itu kita ganti angka dari sigma X2-nya. Nah, kita dapatkan 54 dikali 710. 3591 itu untuk sigma X kuadrat, X2 kuadrat. Nah, 54 sigma X2. Kita dapatkan hasilnya minus di 243, berarti minus 243. Selanjutnya kita ke perkalian sigma X1 dikali X2 itu sama seperti tadi ya teman-teman sebelumnya. Berarti sigma X1 kali X2, terus lalu di sininya sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Kita taruh semua angkanya, kita dapatkan hasilnya pun 0 jumlahnya. Nah, karena sudah dapat, lalu kita hitung rata-rata yang ada di dalam tabel variabel X1, X2, dan Y. Kita hitung. Caranya itu sigma X1 dibagi N, nilai keseluruhan data yang ada di dalam tabel. Karena ada 10 berarti totalnya itu kan 35, berarti 35 dibagi 10 kita dapatkan hasilnya 3,5. Lalu di rata-rata X2 ini kita dapatkan 5,4 karena jumlahnya itu total itu 54 dan ada 10 berarti 5,4. Nah, untuk Y-nya itu kita dapatkan di 71 karena 710 dibagi 10. Setelah kita dapatkan nilai rata-rata antara X1, X2, dan Y, kita lanjut ke untuk mencari nilai B1, B0, dan A-nya untuk menjadikan itu persamaan linear berganda. Nah, untuk rumus B1-nya itu kita menggunakan cara seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat nih yang ada di sini. Itu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X2 kali Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2. Nah, kita langsung saja masukkan. Nah, untuk angka-angkanya ini itu kita nggak ngambil dari tabel teman-teman, kita ambilnya di perhitungan sebelumnya. Nah, yang ada di sini kita masukkan angka-angkanya. Yang untuk rumus ini itu kita ngambil angka-angkanya itu ada di sini di perhitungan tadi. Nah, kita langsung masukkan saja. Untuk sigma X2 kuadrat itu kita dapatkan di angka 8,4 dan sigma X1 kali Y itu 45 dan sigma X1 kali X2 itu 0 dan sigma X2 kali Y itu minus 243. Nah, untuk pembagiannya itu sama seperti yang di atas, itu kita ambil dari nilai angka-angka yang udah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Kita dapatkan X1 kuadrat itu 22,5 dan X2 kuadrat itu 8,4 dan sigma X1 kali X2 itu 0 ya teman-teman. Nah, kita langsung hitung saja nih, ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan ini, lalu dikurang. Pertama kita kurang jumlah dulu yang di atas. Nah, kita dapatkan hasilnya 2. Setelah itu kita mencari nilai B2-nya. Nah, ini untuk nilai B1-nya itu 2 ya teman-teman. Nah, kita cari untuk nilai B2-nya itu. B2-nya itu nggak jauh beda untuk rumusnya untuk mencari B2 itu sama seperti kayak B1 tadi. Nah, cuma ada perbedaan nih teman-teman di antara B2 dan B1 ini. Kalau di B2 itu kita gunakan di awalnya itu sigma X1 kuadrat. Kalau di B1 kan tadi X2 kuadrat. Nah, kalau di B2 ini X1 kuadrat. Nah, untuk ini selanjutnya itu sigma X2Y dikali Y, X2 dikali Y maksud saya, sigma X2 dikali Y, lalu dikurang sigma X1 kali X2, sigma X1 kali Y. Itu cuma diputar-putar saja teman-teman. Lalu dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang X1 dikali X2. Ini untuk pembagian itu sama ya teman-teman, kayak yang mencari B1 tadi untuk mencari B2 ini. Nah, lalu kita masukkan saja angka-angkanya sama seperti kayak yang tadi. Itu kita ambil angka-angkanya ini yang ada di perhitungan sebelumnya itu total hasilnya. Kita masukkan sini di rumus ini.
Lalu kita lihat tuh teman-teman, 22,5 dikurang dikali minus 243 dikurang 0 dikali 45, lalu dibagi 22,5 dikali 8,4 dikurang 0. Kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan hasil 28,92. Karena di sini minusnya 9, kita bulatkan saja teman-teman, jadi min 29, minus 29. Nah, setelah itu, setelah sudah menemukan angka untuk B1 dan B2 nya, kita lanjut ke nilai A nya. Nah, nilai A ini kita gunakan rumus sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurang sig B2 dikali sigma X2 dibagi N. Langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk sigma Y itu 710 dibagi 10 dikurang 2, untuk nilai B1 35 untuk sigma X1 10 dibagi 10 dikurang minus 29 dikali 54 untuk sigma X2 dibagi 10. Nah, kita lanjutkan untuk perhitungannya. 75 dikurang 2 dikali 3,5 ditambah 29. Nah, ini kenapa bisa ditambah? Dikarenakan pengurangan dikurang bertemu dengan minus. Itu jadinya bertambah. Jadi ditambah 29 dikali 5,4. Ini semuanya udah saya bagi ya. Jadi yang tadinya 35/10 itu jadi 3,5, 54/10 jadi 5,4. Kita dapatkan hasilnya itu 220,6 untuk nilai A-nya. Nah, langsung saja kita buatkan persamaan linear bergandanya. Karena nilai B1, B2 dan A-nya itu sudah kita dapatkan, kita langsung saja masukkan dengan cara Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Kita langsung saja 220,6 ditambah 2 untuk nilai B1 dan X1 dikurang 29 X2. Karena ini minus, karena angka B2 tadi minus, jadi yang harusnya ditambah, jadi kita ganti dikurang. Oke, sekian untuk materi linear berganda. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Kita awal mula kita bacakan dulu soalnya. Itu suatu pabrik susu melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat susu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersihnya itu 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Lalu ujilah dengan taraf nyatanya 5%. Nah, kita lanjut ke cara perhitungannya. Oke teman-teman, nah karena selanjutnya itu perhitungannya kan, nah karena diketahui itu N50 itu sampel yang diteliti, lalu X barnya itu 375, rata-rata bersihnya, nilai rata-rata bersihnya itu 375 gram. Lalu kita dapatkan simpangan bakunya itu 125 gram, lalu minnya itu 400. Nah, kita lanjut ke formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesisnya kan dikarenakan soalnya itu tidak kurang dari 400, maka atau sama dengan 400, kita tulis min sama dengan 400 untuk H0 dan H1-nya itu min kurang dari 400. Oke, karena taraf nyatanya itu 5%, 5% itu 0,05. Nah, Z0 itu min 1,64 didapat min 1,64 ini didapat dari pengujian sisi kiri ya teman-teman. Lalu kita tulis H0 diterima jika Z0 nya itu lebih dari minus 1,64 atau H0 ditolak jika Z0 nya itu kurang dari minus 1,64. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini teman-teman. Daerah penolakan itu kita arsir minus 1,4 dan daerah penerimanya itu seperti ini. Lalu kita uji statistiknya itu Z0 menggunakan cara Z0 sama dengan X bar dikurang min 0 dibagi simpangan baku dibagi
akar N. Kita langsung masukkan saja angkanya itu 375 dikurang 400 sama dibagi 175 dibagi akar 50. Kita dapatkan hasilnya minus 1,41. Nah, lalu kita dapatkan nih teman-teman, karena Z0 minus 1,41 dan Z,005 itu minus 1,64. Kita bisa lihat di tabel, nanti saya akan di samping saya ini akan saya taruh tabel Z-nya itu nilai dari minus 1,41 itu lebih besar dari minus 1,64. Jadi kita bisa tulis minus 1,41 itu lebih besar dari Z 0,05 yaitu minus 1,64. Maka H0 pun diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk per kalengnya itu yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Jadi itu nilainya itu tidak kurang ataupun tidak lebih, melainkan sama ya teman-teman untuk susu berat bersih susu yang dipasarkan itu tetap sama 400 gram. Oke, sekian dari materi pengujian hipotesis. Kita lanjut di materi keempat, yaitu distribusi normal. Nah, di distribusi normal ini saya mempunyai soal, yaitu suatu distribusi normal mempunyai min 60 dan standar deviasinya 12. Hitunglah luas kurva normal antara X1 yang angkanya itu 68 dan X2 yang angkanya 84. Kita langsung saja masukkan rumusnya, itu Z1. Untuk mencari Z1 berarti kita mencari nilai X1-nya. Itu dengan rumus X dikurang min dikurang standar deviasi. Nah, karena X-nya itu min, X-nya itu X1 68, berarti kita taruh 68 dan minnya itu 60. Berarti 68 dikurang 60 dan standar deviasinya itu 12. 68 dikurang 60 dibagi 12 itu kita dapatkan hasilnya 0,67. Lalu untuk Z2 nya itu sama seperti tadi rumusnya, kita langsung saja masukkannya. Untuk S nya itu kan ini karena Z2 berarti kita masukkan nilai yang ada di X2 tadi. X2 itu 84, berarti 84 dikurang 60 dibagi 12, kita dapatkan hasilnya 2,0. Lalu kita langsung saja lihat tabelnya ya. Lihat labelnya itu untuk di angka 0,67 dan 2,0. Nanti saya saya taruh tabelnya itu ada di samping saya di sini. Kalian bisa lihat. Oke, nah kita langsung saja masukkannya. Untuk 0,67 itu kita dapatkan hasil di dalam tabel Z-nya itu 0,9772. Lalu untuk ini untuk X1-nya ya, X1-nya. Lalu untuk X2-nya itu 2,00, kita dapatkan di angka 0,7486. Setelah itu kita kurang antara X1 dan X2 untuk mendapatkan hasil luas kurva normalnya. Kurva normal antara X1 dan X2-nya. Lalu kita kurang 0,9772 dikurang 0,7486. Kita kurang, kita dapatkan hasilnya 0,228. Dikarenakan nih kita bisa lihat tabelnya itu, ini untuk perbatasan kurvanya itu X-nya, ini untuk X-nya itu. Nah, ini untuk X1, ini untuk X2. Kenapa bisa dikurang? Dikarenakan kita menghitung luas antara ininya, antara X1 dan X2. Kita hitung luasnya, kita dapatkan hasilnya 0,228. Sorry, nggak bisa nulis. Kita tulis 0,28. Oke, ini untuk luas kurva normal antara X1 dan X2 itu didapatkan 0,228. Jadi luas kurva normal antara X1 68 dan X2 84 yaitu 0,228. Oke teman-teman, sudah selesai penjelasan 4 materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu regresi linear, yang kedua regresi berganda, dan ketiga pengujian hipotesis, dan yang terakhir distribusi normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.